Oke, untuk nomor 1 kita ngerjain pernyataan nomor 1 dulu, yaitu rasio jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S lebih besar dari R. Cari dulu rasio perbandingan perempuan dengan laki-laki di S. Perempuannya di S 200, laki-lakinya berarti sisanya 370 dikurangi 200, yaitu 170. Pingin kita bandingin sama yang di sekolah R. Di R perempuannya 220, laki-lakinya 200. Nah, cara ngebandingin pecahan tuh, kalau aku punya A per B dibandingin dengan C per D, caranya gini aja. Yang ini dikali yang ini. Jadi kamu bandingin AD sama yang ini dikali yang ini, BC, gitu. Jadi untuk yang ini dibandinginnya tinggal 200 kali 200, 400 sama 220 dikali 170. Nolnya kan bisa dicoret maksudnya. Jadi 20 kali 20 400, 17 kali 22 itu 374. Maka ini lebih besar gitu ya. Jadi pernyataan 1 benar. Kalau pernyataan 1 udah dicek, kita cek pernyataan 2. Persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R lebih besar dari P. Persentase laki-laki di R itu berarti di R laki-lakinya 200. Persentase itu berarti dibagi total 420. Kita bandingin sama di sekolah P. Di P itu laki-lakinya berarti 170, dari totalnya 350. Ini nolnya kan bisa dicoret masing-masing. Dibandinginnya sama caranya dikali silang kayak tadi. Ini 20 sama 35 jadi 700, kita bandingin sama 17 kali 42. Itu 714. Nah, ini lebih kecil ya. Sedangkan di sini katanya lebih besar. Berarti otomatis pernyataan 2 salah. Nah, kalau 1 benar 2 salah, berarti jawabannya B. Ini sebenarnya jawaban lain bisa kalian cek, cuman karena modelnya tuh membandingkan perkalian 2 digit gitu ya, agak panjang, jadi aku stop di situ aja. Udah pasti jawabannya B. Oke, untuk nomor 2 ini hampir mirip sama nomor 1. Kita cek masing-masing pernyataan. Jumlah penjualan mobil H di dealer QRS lebih besar daripada mobil M. Jadi kita lihat mobil H di QRS 70, 60, 40 itu kalau dijumlahin 170. Sedangkan penjualan mobil M-nya 60, 36 sama 50. Itu 146. Jadi penjualan mobil H lebih besar dari penjualan mobil M. Pernyataan nomor 1 benar. Kalau 1 udah dicek, kita cek nomor 2. Jumlah penjualan kedua mobil di dealer R lebih besar daripada di dealer S. Nah, di dealer R jumlah penjualannya itu 96. Sedangkan di dealer S jumlah penjualannya 90. Maka betul bahwa R lebih besar dari S sesuai pernyataan. Nah, kalau 1 udah benar, 2 udah benar, 3 nggak usah dicek. Kita cek aja yang nomor 4. Rata-rata jumlah penjualan mobil H di semua dealer lebih besar daripada mobil M. Itu cara ngitungnya gimana? Ditambahin aja dulu semua penjualan mobil H-nya berapa. Kalau di sini berarti 50 tambah 70, 120, 180, 220. Sedangkan penjualan mobil M-nya 100, 136, 186. Nah, rata-rata penjualan tuh maksudnya jumlah penjualannya dibagi ada berapa toko. Ini kan ada 4. Ini juga dibagi 4. Tapi udah jelas kelihatan dari pembilangnya bahwa rata-rata yang H pasti lebih besar dari M karena jumlah penjualannya lebih besar yang H. Maka 4 juga benar. Maka jawabannya semua benar. Karena yang 3 udah pasti benar karena 1 sama 2 nya benar. Jadi jawabannya E. Oke, untuk nomor 3, ini kan diberikan median 7 data adalah X. Maka otomatis kalau datanya diurutkan, X itu harus ada di tengah-tengah. Jadi konfigurasi yang mungkin cuman yang ini. Gitu. Nah, karena X adalah di tengah-tengah, maka
X itu bisa ada di kisaran 11 sampai 16. Boleh termasuk juga. Gitu ya. Nah, sekarang yang ingin kita bandingkan adalah nilai si X ini dengan rata-rata data. Dan rata-rata itu adalah jumlah semuanya dibagi banyak bilangannya. Gitu ya. Ini kalau kalian jumlahkan 9, 16, 11, 20, 36, 55, 77. Tambah X dibagi ada 7 bilangan. Nah, karena nilai X-nya bisa banyak, bisa 11, 12, sampai 16, kita ambil nilai-nilai yang di ujung aja. Jadi untuk X sama dengan 11, kita punya X barnya itu 77 tambah 11 itu 88 per 7. Nggak usah dihitung angka eksaknya, ini harusnya sekitar 12, nah maka kita dapat di sini X barnya itu lebih besar dari X, atau Q-nya lebih besar dari P. Kesimpulan untuk X11 ini. Lalu bagaimana dengan ujung yang sebelah kanan untuk X sama dengan 16? Apakah kesimpulannya sama atau enggak? Makanya kita cek. Untuk X sama dengan 16, rata-ratanya berarti 93 dibagi 7. Ini harusnya sekitar 13, nah kalau kita lihat untuk kasus yang ini, X barnya itu lebih kecil dari X, atau Q-nya lebih kecil dari P. Untuk dua nilai X yang berbeda, itu didapat dua kesimpulan yang berbeda. Maka karena kesimpulannya beda, kita ambil kesimpulan bahwa informasi yang diberikan tidak cukup untuk mengambil salah satu kesimpulan aja. Maka jawabannya D. Oke, untuk nomor 4, kita dikasih tahu ada 5 data dengan mediannya 71. Jadi, kalau aku tulis 5 data, mediannya 71. Dan modusnya 74. Nah, berarti 74-nya ada 2. Sedangkan nilai yang ini, yang merah sama yang hijau itu harus berbeda. Karena kalau misalnya sama, nanti mediannya berubah gitu kan. Misalkan ini adalah A, yang ini adalah B, gitu. Dimana A itu lebih kecil dari B, gitu ya. Nah, diketahui bahwa rata-ratanya 70, berarti A tambah B tambah itu 71 tambah 74 tambah 74, kalau ditambahin 219, kita bagi 5 adalah 70. Maka A tambah B tambah 219 sama dengan 350. Atau A tambah B nya adalah 350 dikurangi 219 adalah 131. Nah, semua nilai ulangan merupakan bilangan asli. Manakah yang benar antara kuantitas B dan Q? Nah, kita juga punya bahwa di sini B itu lebih kecil dari 71. Maka kalau kita ambil nilai B yang paling bawah, di bawah 71 aja, itu 70 misalnya ya. Misalkan ini untuk B sama dengan 70, kita punya nilai A-nya berarti kita punya nilai A-nya 61. Sedangkan jangkauannya adalah, kalau menggunakan ini, 74 dikurangi yang terkecil 61, yaitu 13. Kita ambil lagi yang di bawah 70. Misalnya untuk nilai B-nya 69. A ditambah 69 sama dengan 131. Maka A-nya itu 62. Maka jangkauannya itu 74 dikurangi 62, yaitu 12. Nah, kalau kalian lihat, semakin kecil nilai B, semakin besar semakin kecil jangkauan. Jadi nilai B-nya makin kecil, jangkauannya makin kecil. Sedangkan B70 ini sudah merupakan nilai B terbesar yang mungkin, karena B harus lebih kecil dari 71. Maka bisa disimpulkan bahwa jangkauannya maksimalnya 13. Ini maksimal, gitu. Jadi
pasti selalu akan turun seiring nilai B-nya berubah, yaitu berkurang. Maka bisa diambil kesimpulan karena jangkauan maksimumnya ada 13, tidak akan menyentuh 14, atau kuantitas Q ini pasti lebih besar dari jangkauannya, karena jangkauannya maksimalnya 13, jadi jawabannya B. Oke, untuk nomor 5, ini ceritanya ada 8 orang. Misalkan ada 7 orang dan si A, gitu ya. Nah, misalkan W adalah berat 7 orang, dan si A ini adalah orang yang berat badannya 65 kg, gitu. Berarti untuk kondisi awal sebelum ditukar ya ini beratnya. Jadi kita punya X barnya adalah W ditambah 65 dibagi 8, gitu ya. Lalu setelah ditukar, katanya wah ini rata-ratanya nambah 2 kilo. Jadi X bar ditambah 2 sama dengan W ditambah berat badan orang yang dicari nih. Misalkan ini huruf apa ya? Huruf A kecil aja gitu. Dibagi 8. Nah, kalau misalkan ini kita kali silang gitu ya. Kita punya W tambah 65 sama dengan 8X bar. Lalu kalau misalnya ini kita kali silang, nanti hasilnya jadi 8X bar ditambah 16 sama dengan W ditambah A. Nah, ini 8X barnya kan udah ada nilainya, W tambah 65. Substitusi aja yang di kesini. Jadi ini dipakai ke sini. W ditambah 65 ditambah 16 sama dengan W ditambah A. Ini kan W-nya saling menghilangkan. Maka kita dapat A-nya adalah 65 ditambah 16. Yaitu 81. Dan ini adalah berat badan orang baru itu. Jadi kuantitas P-nya 81. 81 lebih besar dari 80. Maka jawabannya A. Oke, untuk nomor 6, ini jadi ceritanya rata-rata 3 bilangan asli adalah 7. Jadi ada 3 bilangan asli 7. Misalnya S adalah jumlah dari 3 bilangan asli tersebut, gitu ya. Maka S dibagi 3 adalah 7, sehingga S-nya 21. Nah, terus ceritanya jika ditambah X, rata-rata 4 bilangan-bilangan tersebut jadi bilangan asli. Jadi kalau 21 ini ditambah X, rata-ratanya berarti ini jadi ada 4 bilangan gitu ya, sama dengan bilangan asli. Dan X sendiri adalah bilangan asli gitu ya. Kita ditanyain nilai X terkecil yang mungkin. Nah, caranya gimana? Ya udah, kita pingin 21 tambah X habis dibagi 4. Nah, dengan X-nya itu lebih besar dari 0. Maka kita cari kelipatan 4 yang deket ini. Habis 20 yaitu 24 kan. Nah, ini kelipatan terkecil sehabis 21. Maka 21 tambah X sama dengan 24, X-nya 3. Karena kalau X-nya 3 jadi 24 bagi 4 itu 6, bilangan asli gitu ya. Dan ini adalah nilai X yang terkecil. Karena kalau misalnya kita ambil kelipatan selanjutnya, let's say 28 lah. Kan nanti jadinya 21 tambah X sama dengan 28, X-nya jadi 7. Nah, ini kan lebih kecil yang 3. Maka nilai X terkecilnya adalah 3. Sedangkan di sini Q-nya juga 3, maka P-nya sama dengan Q. Jadi jawabannya C. Oke, untuk nomor 7, ini ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bilangan, rata-ratanya 10. Berarti A, B sama 10, 12, 8 itu kalau jumlahnya 30, dibagi 5, hasilnya 10. Maka A plus B tambah 30 adalah 50, sehingga A plus B adalah
20. Lalu di sini kita ingin mencari jangkauan maksimum. Jangkauan maksimum gimana caranya? Caranya gini. Data yang dikasihkan A, B, 10, 12, 8. Nah, kalau kita ingin bikin jangkauan maksimum, caranya gini. A dijadikan minimum dan B-nya dijadikan maksimum. Seperti itu. Nah, yang gampang dicari itu yang minimum karena bilangan asli paling kecil 1 ya. Berarti ini 1. Berarti kalau A-nya 1, B-nya 19 gitu kan. Sehingga jangkauannya 19 min 1. Jangkauan maksimumnya, jangkauan itu kan nilai terbesar dikurangi terkecil. Sini 19 kurangi 1 berarti 18. Dan ini 18. Ini 16. Ya 18 lebih besar dari 16 kan. Maka jawabannya P lebih besar dari Q. Oke, jadi ceritanya nomor 8. Sebuah himpunan data dibuat oleh different positive integer. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa setiap datanya beda dan jumlahnya ganjil. Istilahnya kalau ganjil mediannya cuma ada 1 gitu ya. Jadi kalau divisualisasiin, misalkan kita ambil skala kecil aja lah, 5 data gitu ya. A, B, C, D, E. Dan ceritanya ini udah diurutin. Jadi ini mediannya. Lalu ceritanya semua data yang lebih kecil dari median dikurangi X. Jadi kalau misalnya ini sebelum diotak-atik, setelah diubahnya jadinya yang lebih kecil dari median dikurangi X. Dan yang lebih besar dari median ditambah Y. Nah, seperti itu ya. Dimana X dan Y adalah positive integer. Ditanyainnya kita ngebandingin jangkauan sebelum diubah dan jangkauan setelah diubah. Nah, kalau sebelum, jangkauannya sebelum itu E min A gitu ya. Sedangkan kalau setelah itu E plus Y dikurangi A min X. Nanti jadinya E min A ditambah Y plus X gitu ya. Nah, perhatikan bahwa yang ini jangkauannya kan E min A. Jadi kalau misalkan ini kita tulis R jangkauan awal, ini jadi R tambah Y min X. Jadi kita ngebandinginnya P-nya itu R, sedangkan Q-nya R ditambah Y min X. Y min X, Y plus X. Nah, kalau kalian lihat karena Y dan X ini adalah bilangan bulat positif, maka tentu Q-nya lebih besar dari P, karena Q itu adalah P yang udah ditambahin sesuatu. Jadi udah pasti Q-nya lebih besar dari P. Jadi jawabannya B. Oke, untuk nomor 9. Jadi ceritanya rata-rata dari 4 data ini A136. Jadi A ditambah 1 tambah 3 tambah 6 itu 10 dibagi 4 itu sama kayak rata-rata B24 10. Itu B tambah 16 gitu ya, per 4. Nah, ini bisa dicoret. Maka kita punya A plus 10 sama dengan B ditambah 16 gitu ya. Atau bisa ditulis A min B sama dengan 6 gitu ya. Nah, ditanyain adalah nilai dari A dengan 8. Oke. Yang perlu dilihat pertama adalah A and B are both positive integer. Di artinya nilai B paling kecil
itu 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tulis untuk B sama dengan 1, kita punya A-1 sama dengan 6, maka A-nya berapa tuh? 7. Kita coba kalau misalnya B-nya kita naikin, B-nya 2, nanti jadinya A-2 sama dengan 6 gitu ya. Maka A-nya 8. Untuk B-nya 3, nanti jadinya A dikurangi 3 sama dengan 6, atau A-nya 9. Nah, perhatikan bahwa di sini kan kita ingin ngebandingin A sama 8. Buat kasus B-nya 1, A-nya lebih kecil dari 8. Yang ini A-nya sama dengan 8. Yang ini A-nya lebih besar dari 8 gitu ya. Ini juga 8. Maka ada 3 kesimpulan yang berbeda. Ya berarti ini nggak kurang informasinya, karena kita mendapatkan kesimpulan 3 yang beda semua. Maka jawabannya D, karena kita nggak bisa milih salah satu dari ini. Jadi jawabannya D. Untuk nomor 10 ini sebenarnya soalnya sama persis kayak di soal sebelumnya yang ngomongin jangkauan. Cuman ini yang dibandingin adalah perubahan pada rata-rata. Jadi there are an odd number of data inside the dataset. Jadi kita misalin aja ada 5 data kayak tadi gitu, dengan ini udah terurut, maka C-nya adalah mediannya. Ini sebelum, jadi sebelumnya X bar-nya adalah rata-ratanya itu A, B, C, D, E dibagi 5 gitu ya. Lalu semua data lebih besar dari median ditambah Y, dan semua data lebih kecil dari median dikurangi X. Jadi kita punya A min X, B min X, C, D plus Y sama E plus Y gitu. Maka sekarang rata-ratanya jadi A, B, C, D, E. Kalau misalnya ini X bar awal, ini X bar akhir 1 gitu. Tapi di sini ada ditambah 2Y sama dikurangi 2X gitu ya. Dibagi 5. Karena yang ini itu sama kayak X bar 0, jadi X bar setelahnya itu sama dengan kayak X bar awal tapi ditambah ini 2 dikali Y min X per 5 gitu. Jadi yang kita bandingin adalah X bar awal sama X bar ditambah 2 dikali Y min X per 5. Nah, kalau kalian lihat ini, kalau misalnya kita jadiin satu ruas gitu ya, kita punya 0 dibandingin sama 2 Y min X per 5. Cuman kita nggak tahu hubungan X sama Y, karena kasusnya bisa aja Y lebih besar dari X atau X nya lebih besar dari Y. Kalau misalnya Y nya lebih besar dari X, maka nilai, kalau misalkan aku sebut ini merah gitu ya, yang kotak merah, ini kotak merahnya itu bakal positif. Sedangkan kalau X lebih besar Y, nanti kotak merahnya bakal negatif. Tentu aja kalau ini yang positif, tandanya ini kan jadi lebih kecil. Tapi kalau misalnya ini negatif, tandanya jadi lebih besar. Jadi istilahnya ini dua kesimpulan yang berbeda. Sehingga tentu jawabannya yang D. Informasinya kurang. Oke, untuk nomor 11. Jadi ceritanya kita dikasih diagram persebaran frekuensi. Ini cara ngebacanya gimana? Gini. Jadi ini artinya yang frekuensinya 10 ada 1. Yang frekuensinya 20 ada 2. Yang frekuensinya 30 ada 3. Ada 4, ada 3, ada 2, ada 1. Gitu ya. Sama ke yang lain juga. Lalu yang diinginkan adalah diagram mana yang
rata-ratanya itu sama kayak mediannya. Jadi kita kata kuncinya adalah rata-rata sama dengan median. Nah, kalau dihitung satu-satu itu terlalu lama. Jadi dikerjainnya bisa pakai logika. Logikanya gini. Ketika persebarannya simetris, kalau kita lihat diagram X, misalnya kita ambil titik tengahnya lah, itu 40 kan. Nah, kita lihat yang lebih besar 10 dari 40 jumlahnya ada 3. Lebih kecilnya juga ada 3. Maka ini rata-ratanya masih pasti 40, karena yang lebihnya 3, yang kurangnya juga 3. Dilanjutin tetap sama jumlahnya, ini juga tetap sama. Jadi istilahnya yang ini mediannya 40 dan rata-ratanya juga pasti 40, karena sebaran data di sebelah kanan 40 sama sebelah kiri 40, istilahnya jaraknya sama. Sama seperti kasusnya di diagram yang Z. Di persebaran datanya ini kan 2, ini 3, ini 4. Jadi persebaran data yang jaraknya sama, misalnya ini jaraknya 10, ada 2 data. Yang jaraknya 20, 3 data, 3 data. Yang jaraknya 30, 4 data, 4 data. Jadi sudah bisa dipastikan untuk diagram X dan diagram Z itu sama. Karena di sini cuma ada 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, jadi kayak nggak ada 3-3-nya. Ya udah, cari aja yang X sama Z, 1 dan 3. Kecuali kalau ada pilihan 1, 2, dan 3, si Y harus dicek manual karena ini grafiknya nggak simetris. Cuman kalau gini ya udah, ambilnya yang E aja, udah pasti benar. Oke, untuk nomor 12 yang dicari di jawaban itu the sum of prices, sedangkan yang di diagram tuh cuman ada rata-rata sama median. Nah, perhatikan bahwa definisi dari rata-rata itu kan total harga dibagi jumlah rumah gitu ya. Maka kalau kita nyari total harga, itu tinggal rata-rata dikali jumlah rumah. Ini yang bakal kita pakai di soal ini. Kita lihat untuk yang pernyataan 1, harga 2010 ingin kita bandingkan dengan harga di 2009. Nah, harga di 2010 rata-ratanya itu sekitar 275.000 dikali jumlah rumah yang dijual di 2010 itu 351. Sedangkan harga di 2009 itu 175 dan rumahnya 250. Ini ya 250 dengan jumlah rumahnya 503. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat aja ini sama ini nggak beda jauh lah ya. Cuman 351 sama 503 tuh bedanya hampir 150. Jadi otomatis ini pasti lebih kecil, nggak usah dihitung. Jadi satu salah. Kita lihat nomor 2, harga 2010 kita bandingin dengan harga di 2011. 2010 itu 275 dikali 351. 2011 itu 175 dikali 390. Nah, ini sama ini nggak beda jauh lah, cuman ini sama ini tuh beda 100, jadi otomatis ini lebih besar, nggak usah dihitung. Jadi pernyataan 2 benar karena memang greater. Kita lihat nomor 3, yang dibandingin adalah harga 2009 sama harga 2011. Ini nggak usah dihitung lagi karena kita tahu 2010 itu lebih kecil dari 2009, sedangkan 2010 itu lebih besar dari 2011. Jadi otomatis 2011 ya lebih kecil dari 2009, atau bisa ditulis 2009 lebih besar dari 2011 gitu. Maka yang pernyataan 3 betul.
Sehingga kita jawabnya 2 dan 3 yang E. Oke, untuk nomor 13. Ini ceritanya, ini data awal. Data awal gitu ya. Terus katanya nilai yang di bawah 75 itu dinaikin. Dia dinaikin 5 karena ada error di sistem penilaiannya. Oke. Jadi yang di bawah 75, kalau misalkan ini 75, nah, semuanya dinaikin, naik 5. Jadi ini jadi ke sini tambahannya, ini jadi segini, jadi segini, jadi segini, udah nggak ada lagi. Nah, secara logika karena ada nilai yang bertambah dan nggak ada nilai yang dikurang, ya pasti berubah dong, rata-ratanya pasti naik, gitu kan. Nah, sedangkan kita lihat apakah modusnya berubah. Kita lihat nilai paling banyak sebelum diubah itu adalah yang abu-abu yang ini. Di kisaran 80 ada 3 nilai. Setelah diubah, tetap modusnya tetap yang ini. Jadi modusnya tidak berubah. Seperti itu. Lalu yang ketiga, range of the data. Range itu kan nilai tertinggi nih. Nah, kalau awalnya nilai terendahnya tuh yang ini, segini. Cuman setelah diupdate nilainya berubah tuh, naik dikit. Jadi yang awalnya range-nya garis yang ini, sekarang jadi garis yang ini. Jadi istilahnya berubah dong, range-nya jadi semakin kecil. Maka ini berubah, ya kan? Soalnya nanyain which of the following will change. Jadi yang berubah adalah 1 dan 3. Jadi jawabannya D. Oke, untuk nomor 14. Jadi ceritanya di kelas yang P, misalnya ini kelas P besar, itu yang anggotanya ada P kecil gitu ya. Misalkan total nilainya buat kelas P itu A. Itu total nilainya. Maka A per P adalah 70. Maka kita punya A itu 70P. Ini total nilai kelas P. Lalu di kelas N yang bersiswa N kecil gitu ya, misalkan total nilainya B, karena ini persamaannya seperti ini, itu berarti B nya 92N. Dengan B itu total nilai kelas N. Nah, kalau digabung misalnya P dan N gitu lah ya, maka total nilainya ya A plus B kan. Terus total siswanya ya P kecil tambah N kecil. Itu jadi 86. Ini. Kalau ini kali silang, terus A plus B nya ubah jadi bentuk masing-masing, A nya 70P, B nya 92N, jadi 86P ditambah 86N gitu ya. Kalau misalkan kita seteruasin, 86 nya pindah ke sini jadi 6N, 70 nya pindah ke sana jadi 16P. Atau bisa ditulis P per N nya, P per N itu 6 per 16, atau disederhanain 3 banding 8. Jadi kita punya P dibanding N 3 banding 8. Jadi lebih banyak mana? Lebih banyak P, lebih banyak N. Lebih banyak N ya, karena angka perbandingannya lebih besar. Jadi P lebih kecil dari N. Karena P itu kuantitas P dan N itu kuantitas Q, ya berarti Q lebih besar P. Jawabannya B. Oke, untuk nomor 15 ini kita disuruh nyari tahun dimana ekspornya itu 10% lebih besar daripada impornya. Jadi ekspornya lebih besar dari 10% dari impor. Lo bisa tulis kayak
110% dari impornya gitu, atau lebih besar dari impor ditambah 10% dari impornya, sama aja. Jadi kalau kita cek di tahun 1994 impornya 70, maka 10% dari impornya 7 berarti ya. Maka kita cek apakah ekspornya lebih besar dari 70 tambah 7. Nah, di sini 80. Berarti sesuai ya. Yang satu betul. Nah, sekarang gimana di tahun 1996? 1996 tuh impornya aja udah lebih besar dari ekspornya. Nah, jadi pasti salah gitu ya, nggak usah dicek. Sebenarnya kalau satu benar, dua salah, jawabannya B. Cuman kalau mau dilanjutin, 1997 ini impornya 100, maka 10%-nya ya 10. Berarti kita harus ngecek apakah ekspornya lebih besar dari 100 tambah 10. Di sini 112. Berarti betul. Maka 3 betul. Kalau di 1999 pernyataan nomor 4 itu impornya 150. Berarti 10%-nya kan 15. Berarti kita ingin ngecek apakah ekspornya itu lebih besar dari 150 tambah 15 itu 165. Sedangkan di sini cuma 160. Itu lebih kecil. Maka dia salah. Di jawabannya 2, 1 dan 3. B. Oke, untuk nomor 16. Ini artinya si D ini harus berada di 80% B sama di 120% dari B. Ini kriteria yang diinginkan. Kita lihat di tahun 2015 B-nya itu 5.000 lah ya. Berarti kita punya 80% dari 5.000. D-nya berapa? D-nya itu di kisaran, anggap aja itu udah deket 6.000. Gitu. Maka ini 8 kali 500 4.000. Ininya 12 kali 5 itu 6.000 ya. Nah, perhatikan bahwa ini kan sebenarnya nggak 6.000 banget, ini tuh kayak 5.800-an gitu ya. Kalau ini nggak di 5.800-an, apakah ini berada di dalam daerah yang dimaksud? Ya betul, dia lebih besar dari ini, lebih kecil dari ini. Jadi tahun 2015 sesuai lah. Lalu kita cek tahun 2013. Kriterianya tulis 80% dari B-nya di tahun 2013 sekitar 4.000. D-nya sekitar 5.000. Maka kita punya jaraknya yang harus dipenuhi ini. Ini kalau dihitung 3.200, 5.000, 12 kali 4 itu 4.800. Batas bawahnya benar, cuman batas atasnya salah. 5.000 tuh lebih besar, nggak lebih kecil dari 4.800. Maka tahun 2 salah. Ini sebenarnya kalau dilanjutin jawabannya pasti B. Dan kalau mau dilanjutin, ini di tahun 3 itu 2012. Itu kita punya B-nya di kisaran berapa deh? 5.500 lah. Jadi kita punya 80/100 dikali 5.500 bandingin sama kuantitas D-nya itu
ada di kisaran 5.000. Kalau dihitung 8 kali 55 itu sekitar 4.400. Itu lebih kecil dari 5.000, lebih kecil dari ini. Kalau dihitung 12 kali 55 tuh ini 6.600. Ini sesuai ya, 5.000 lebih kecil, lebih besar dari ini, dan 5.000 lebih kecil dari ini. Kalau kita cek tahun 2014 yang ini 80% dari B nya di 4.000, sedangkan nilai D nya 5.000. Kalau dihitung ini 3.200, lebih kecil dari 5.000, lebih kecil dari, oh ini kok jadi 5 juta, 5.000 lebih kecil dari yang ini. Kalau dihitung 4.800. Nah, yang ininya kan nggak sinkron. 5.000 lebih kecil 4.800 itu salah. Jadi jawabannya 1 dan 3. Oke, untuk soal nomor 17 ini ceritanya dataset contains 3 positive integer sama arithmetic mean-nya 8. Jadi istilahnya dari 3 bilangan positif rata-ratanya 8. Misalkan P itu total nilai 3 bilangan ini, maka nanti kita punya persamaannya adalah P dibagi 3 adalah 8. Jadi P total nilai 3 ini adalah 24 gitu ya. Nah, terus katanya ditambahin negatif integer X ke dataset ini. Jadi nanti nilai P-nya bakal berkurang sebanyak X gitu ya. Dimana X ini aku ambil nilai positif dari X-nya ya, bukan X-nya sendiri, tapi ini nilai positif dari X-nya. Terus rata-ratanya katanya masih berupa bilangan bulat positif gitu ya. Jadi kalau aku bikin 24 min X per 4 sama dengan bil bulat positif. Lalu ditanya ini adalah nilai positif terbesar dari X. Nah, kita coba aja. Kita mulai dari bilangan bulat positif terkecil, yaitu 1. Jadi kalau aku buat 24 min X per 4 sama dengan 1, nanti hasilnya 24 min X sama dengan 4, atau hasilnya X itu 20 gitu. Terus gimana kalau misalnya kita bikin 2? Maka jadinya 24 min X sama dengan 8, atau kita punya X nya itu 24 dikurangi 8, yaitu 16. Nah, perhatikan bahwa seiring nilai rata-ratanya naik, X-nya turun. Berarti ini adalah X maksimumnya. Dimana X yang di sini udah dalam bentuk nilai positif dari X. Jadi P-nya ini 20, sedangkan Q-nya di sini 22. Jadi P-nya lebih kecil dari Q atau Q-nya lebih besar dari P. Jadi jawabannya B. Oke, untuk nomor 18, jadi ceritanya di awalnya itu datasetnya cuma isinya 1, 1, dan 5. Lalu ditambah X negatif dan Y itu bilangan positif 2 digit. Jadi kalau secara berurutan ditulisnya pasti gini. Gitu ya. Nah, yang ditanyainnya adalah mana data yang nggak berubah. Ya, kalau kalian lihat di data awal tuh mediannya 1. Yang ini mediannya tetap 1. Jadi yang tidak berubah pertama adalah median. Lalu kita lihat apakah modusnya berubah. Modusnya tuh
yang ini modusnya 2. Kok modusnya 2? Maksudnya modusnya 1 karena satunya ada 2. Nah, ini kan X tuh bilangan negatif, Y itu bilangan positif 2 digit. Jadi nggak bakal ngaruh ke modus karena modusnya bakal tetap 1. Gitu ya. Ini modus karena satunya ada 2. Maka modusnya nggak berubah. Gitu. Bagaimana dengan rata-rata? Ya kalau rata-rata sudah dijamin berubah. Kenapa? Ini kan awalnya totalnya berapa? 2 tambah 5, 7. Jadi rata-ratanya 7/3 awalnya. Lalu di sini rata-ratanya jadi 7 tambah X tambah Y per 5. Kita kan nggak tahu nilai X plus Y-nya. Jadi bisa berubah, bisa enggak. Maka yang ini nggak memenuhi standar deviasi itu berhubungan sama rata-rata juga, jadi pasti berubah. Sehingga yang tidak berubah hanyalah median sama modusnya, seperti yang udah dibuktikan. Jadi jawabannya 2 dan 4. Oke, ini sebenarnya kalau kalian tahu cara cepatnya mudah. Cuman aku bakal ngasih tahu cara konseptualnya. Jadi let's say dataset awal kita kayak gini. X1, X2 sampai dengan Xn. Dimana X1 itu data ke-1, data ke-2 sampai data ke N gitu ya. Nah, katanya setiap data bakal dikali oleh P. Jadi kita punya Px1, Px2 sampai Pxn. Lalu ditambah Q. Jadi akhirnya Px1 tambah Q, Px2 tambah Q, titik-titik sampai Px3 tambah Q. Nah, yang ini rata-ratanya adalah X1 tambah X2 tambah titik-titik tambah Xn dibagi N. Jadi ya, karena ini ada N buah data. Nah, untuk yang ini itu X barnya berarti Px1 tambah Q tambah titik-titik sampai Px, ini N ya, sorry, Pxn tambah Q dibagi N karena jumlah datanya nggak berubah. Nah, kalau kalian perhatikan ini ada suku yang ada P nya semua. Itu P nya bisa difaktorin. Kita jadi punya P X1 X2 tambah titik-titik tambah Xn ditambah, nah ini Q-nya berjumlah N karena ini sukunya N kan, jadi tiap suku ditambah Q, maka ini jadi dikali ditambah N dikali Q dibagi N. Jadi bentuk yang ini itu sama kayak bentuk yang ini. Sedangkan kalau pecahannya dipisah, jadi kita ambil suku yang ini sama suku yang ini, jadi nanti kita punya P dikali X1 tambah X2 tambah titik-titik tambah Xn dibagi N tambah N dikali Q per N. Ini bisa dicoret. Terus perhatikan bahwa bentuk yang awal yang ini, this one, itu sama kayak bentuk yang ini. Maka jadi si ini itu ekuivalen kayak P dikali X bar ditambah Q. Ya, yang ini. Sedangkan katanya ini adalah rata-rata yang udah diubah, ekuivalen dengan bentuk 3x bar ditambah 4. Jadi kita punya 3x bar tambah 4 sama dengan px bar ditambah q. Maka p-nya 3, q-nya 4. Nah, berarti si suku terakhir ini jadi apa? Jadi 4xn ditambah 3. Sedangkan suku paling kecilnya jadi 3x1 ditambah 4. Ini kebalik ya ini. Ini harusnya 3xn ditambah 4 gitu ya. Kalau ini kita hapus,
yang itu ikut terhapus soalnya. Nah, karena ini pinginnya nyarinya range setelah ini, jadi range itu kan data terbesar dikurangi data terkecil, maka range-nya menjadi 3xn tambah 4 dikurangi 3x1 tambah 4, yaitu 3xn dikurangi 3x1. 4 min 4 saling menghilangkan ya, berarti kita punya 3xn min x1. Sedangkan xn min x1 sendiri adalah range di data awal, dan range di data awal tuh kita sebut R gitu. Maka ini 3R. Ini kuantitas P. Sedangkan Q-nya itu 3R tambah 4. Ya ini berarti P titik-titik Q gitu ya. 3R dibandingin sama 3R plus 4 ya, pasti lebih besar yang ini kan. Karena ini sesuatu yang sama, cuman ini ditambah 4, jadi pasti lebih besar. Jadi Q-nya pasti lebih besar dari P. Nah, gimana kalau pakai cara cepat? Cara cepatnya gini. Kalau ada rata-rata, misalkan awalnya X bar. Kalau misalnya dikali P, nih, kalau dikali, dia pasti berubah jadi PX bar. Terus kalau misalnya ditambah sesuatu, misalnya dikali P ini ditambah Q, nanti jadi PX bar tambah Q. Atau kalau misalnya X-nya yang ditambah, misalnya ditambah dulu, ditambah P, nanti jadi X bar tambah P. Kalau dikali, habis ditambah dulu baru dikali, nanti jadinya Q dikali X bar tambah P gitu. Nah, kalau range, kalau dikali berubah kok X bar. Misalnya range-nya R, kalau misalnya kita kali P, itu range-nya berubah jadi PR. Cuman kalau kita tambah Q, itu range-nya nggak berubah. Sama kasusnya misalnya kalau misalnya kita ditambah dulu, ditambah P, semua datanya itu bakal tetap R. Lalu kalau dikali Q, baru berubah jadi QR. Oh ya, lupa, ini berlaku kalau misalnya modifikasi yang aku lingkarin merah ini dilakukan ke semua data. Jadi kalau misalnya yang dikali cuma 2 data atau 3 aja, nggak semuanya, itu nggak berlaku rumus cepat yang kayak gini. Jadi jawabannya tetap B. Oke, untuk nomor 20 kita punya 21, wah kok tipis, pakai ini ya, 21 tambah A tambah B tambah 24 tambah 27 per, datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, itu berada di kisaran, waduh, 25 sama 28 gitu ya. Maka kemungkinannya karena rata-ratanya juga berupa bilangan bulat, kalau misalkan ini kita sebut X bar, kemungkinannya itu cuma bisa 26 atau 27 gitu kan. Ini angka 4 mirip angka 9. Nah, berarti X barnya kita coba untuk kasus sama dengan 26. Di sini aja deh. Nah, ini kalau ditambahin hasilnya 21 tambah 24 itu 45 tambah 27, kita punya 72 ditambah A plus B dibagi 5 sama dengan 26. Berarti nanti 72 tambah A plus B sama dengan 130. A plus B nya itu kita punya 58. Nah, apakah memenuhi A plus B berupa bilangan genap? Memenuhi. Tinggalin dulu aja. Kita cek untuk 27.
Kita punya 72 ditambah A plus B per 5 sama dengan 27. 72 ditambah A plus B sama dengan 27 kali 5. 27 kali 5 itu 135. Nah, maka A plus B nya di sini 135 dikurangi 72, yaitu 63. Nah, apakah A plus B genap? Enggak. Maka ini tidak memenuhi. Jadi yang kita pakai acuan hanya ini. Nah, kita punya A plus B sama dengan 58, di mana A dan B ini adalah bilangan bulat positif gitu ya. Nah, agar range maksimum, kalau nggak salah udah dibahas di nomor awal banget, kita buat A bil bulat positif, biar singkat Z plus saja, kita buat paling kecil, maka nanti B nya bakal ngikut, jadi Z plus terbesar yang memenuhi persamaan. Nah, bilangan bulat positif terkecil itu kan 1, sedangkan ini berarti ngikut ke sini, 1 tambah B sama dengan 58, berarti 57. Berarti range maksimumnya 57 dikurangi 1, yaitu 56. Nah, jadi nilai P ini 56, sedangkan ini key-nya 66, lebih kecil ya, atau key-nya lebih besar dari P. Jadi jawabannya B.